Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Wiranti, NIM 14117082. Kali ini saya akan melakukan review dan analisis terhadap jurnal. Yang pertama, saya akan melakukan review jurnal. Jurnal yang saya gunakan berjudul Sistem Informasi Pencarian Lokasi Donor Darah PMI Kota Bandung berbasis web. Pada jurnal Sistem Komputer, pada volume 7 nomor 2 halaman 79 sampai dengan 86, dan penulis jurnal adalah S. Nurhayati dan RH Nugraha. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi yang dapat memberikan informasi tentang lokasi donor darah terdekat dan rutenya, membantu Palang Merah Indonesia dalam memberikan informasi lokasi donor darah, jadwal donor darah, dan proses penerimaan permintaan untuk kegiatan donor darah. Selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian ini, karena untuk proses terkait donor darah pada PMI Kota Bandung, instansi yang akan melakukan kegiatan donor darah harus mendatangi PMI untuk proses permintaan serta penerimaan kegiatan donor darah. Hal ini tentunya tidak efektif dan efisien. Juga, untuk banyak para pendonor yang ingin melakukan donor darah tetapi informasi masih belum lengkap. Informasi tentang jadwal donor darah PMI Bandung disebarluaskan hanya melalui sosial media, tetapi informasi hanya menunjukkan alamat. Sementara ada beberapa pendonor yang tidak tahu lokasi dan rute menuju lokasi itu. Dari permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini dibuat sebuah sistem informasi lokasi donor darah berbasis web di PMI Kota Bandung, yang dapat memberikan informasi tentang lokasi donor darah terdekat dan rutenya, membantu PMI dalam memberikan informasi lokasi donor darah, jadwal donor darah, dan proses penerima permintaan untuk kegiatan donor darah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Model yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak pada penelitian ini menggunakan model waterfall. Adapun tahapan pada metode ini adalah terdiri dari analisis, desain, coding, testing, dan implementasi. Yang pertama, analisis pencarian lokasi terdekat. Peta lokasi untuk mengetahui kegiatan donor darah diambil dari Google Maps, sedangkan untuk mengintegrasikannya ke dalam website menggunakan Google Map API. Metode yang digunakan untuk pencarian lokasi donor darah terdekat menggunakan metode Location Based Service. Tahapan pertama untuk mencari lokasi donor darah terdekat yaitu mencari lokasi dari pengguna. Setelah lokasi pengguna diketahui, maka dilakukan perhitungan jarak dari lokasi pengguna ke tiap lokasi kegiatan donor darah dengan menggunakan servis dari Google Maps API. Setelah nilai jarak diketahui, maka akan dicari nilai jarak yang paling kecil menggunakan algoritma sequential search. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem pada penelitian ini menggunakan pendekatan terstruktur. Analisis ini difokuskan pada aliran data dan proses bisnis, dan rangkaian dari proses digambarkan dalam bentuk diagram alir data atau data flow diagram. Kebutuhan fungsional dari perangkat lunak yang akan dibangun dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, instansi membuat permintaan kegiatan donor darah. Admin melakukan pengelolaan data lokasi, jadwal, dan menentukan status permintaan kegiatan donor darah dari setiap instansi. Dan yang terakhir, pendonor melihat informasi lokasi kegiatan donor darah terdekat beserta rutenya. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Perancangan sistem ini digunakan sebagai pedoman dalam membangun sebuah sistem. Perancangan antarmuka dari sistem terbagi menjadi pertama, perancangan antarmuka pencarian lokasi terdekat untuk pendonor, perancangan antarmuka jadwal permintaan kegiatan donor darah untuk instansi, perancangan antarmuka input status permintaan untuk admin PMI. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pada jurnal ini, hasil dari analisis dan perancangan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, halaman rute menuju lokasi kegiatan donor darah untuk pendonor, halaman permintaan kegiatan donor darah untuk instansi, halaman input status permintaan kegiatan donor darah untuk admin PMI. Untuk melihat apakah sistem yang dibangun memenuhi tujuan yang akan dicapai, maka dilakukan pengujian terhadap sistem dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengujian alpha. Metode yang digunakan untuk pengujian alpha adalah metode black box. Pengujian black box adalah pengujian yang mendemonstrasikan fungsi dari perangkat lunak yang beroperasi, dengan mengecek apakah data masukan sudah bisa diterima dengan baik dan hasil keluarannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Daftar item yang diuji terdapat dalam skenario pengujian.
Dari hasil pengujian sistem yang dilakukan, secara fungsional sistem sudah dapat digunakan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. 2. Pengujian beta. Pengujian beta dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan pengguna dan apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Pengujian beta dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan kuesioner terhadap pengguna aplikasi. Dari hasil pengujian beta didapatkan bahwa sistem sudah dapat memberikan informasi lokasi kegiatan donor darah, lokasi donor darah terdekat, dan rute menuju ke lokasi tersebut. Serta sistem sudah dapat membantu pihak PMI Kota Bandung dalam memberikan informasi lokasi kegiatan donor darah dan proses penerimaan permintaan kegiatan donor darah. Selanjutnya adalah analisis jurnal. Yang pertama, analisis judul jurnal. Judul merupakan label. Judul atraktif sangat memikat. Judul singkat dan jelas sesuai isi. Judul mengandung singkatan yang sudah lazim digunakan. Penulisan pada judul sudah baik. Selanjutnya, analisis pada penulis jurnal. Analisis pada penulisan penulis jurnal. Penulis diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan penulisan. Alamat ditulis akurat dan konsisten. Penulisan nama penulis disingkat, tidak dituliskan secara lengkap. Jadi, pada analisis penulisan jurnal ini masih memiliki kekurangan, yaitu pada nama penulis yang masih disingkat. Selanjutnya, analisis abstrak jurnal. Abstrak berisi 150-an kata, tidak lebih dari 250 kata, tidak mengandung referensi dan rumus. Abstrak berisikan tujuan utama dan lingkup, metodologi, ringkasan hasil, serta kesimpulan utama. Abstrak dilengkapi dengan 3 kata kunci. Pada penulisan abstrak cukup baik, hanya saja abstrak hanya memiliki 3 kata kunci. Selanjutnya, analisis pada latar belakang. Latar belakang jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya sistem ini. Menjelaskan secara singkat solusi dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian jurnal ini. Pada penulisan latar belakang sudah baik dan lengkap. Selanjutnya, analisis metode jurnal. Pada metode jurnal menjelaskan model yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan metode yang digunakan, menjelaskan analisis pencarian lokasi terdekat, menjelaskan analisis kebutuhan sistem, menjelaskan perancangan sistem, dan pada metode jurnal ini cukup baik penulisannya dan cukup lengkap, terdapat desain penelitian, pengukuran, standar pemodelan, metode, dan algoritma yang digunakan. Hanya saja masih terdapat kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Selanjutnya adalah hasil jurnal. Analisis hasil jurnal. Tampilan hasil dengan tampilan pada rancangan sistem tidak berbeda jauh. Menjelaskan metode pengujian dan hasil pengujian pada sistem sudah memenuhi tujuan. Penulisan hasil dan pembahasan jurnal cukup baik dan lengkap. Hanya saja masih ada kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis kesimpulan jurnal. Kesimpulan berisikan ringkasan hasil penelitian di mana secara fungsional sistem pencarian lokasi donor darah sudah dapat digunakan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Kesimpulan juga menjelaskan bahwa hasil telah sesuai dengan tujuan awal dilengkapi dengan hasil pengujian 83% pengguna setuju. Penulisan kesimpulan jurnal sudah baik, tidak ada hasil yang baru di luar tujuan penelitian. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Analisis untuk ucapan terima kasih jurnal. Ucapan terima kasih dituliskan kepada Universitas Komputer Indonesia dan PMI Kota Bandung atas dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini dan publikasi. Penulisan ucapan terima kasih sudah baik. Referensi. Analisis referensi jurnal. Referensi yang ditulis berisikan referensi yang relevan dipergunakan dan dipublikasikan. Jumlah referensi menyesuaikan dengan di mana publikasi akan dimuat. Karena jurnal ini termasuk publikasi awal, maka referensi cukup dengan angka 10-an. Style penulisan referensi disesuaikan dengan aturan publikasi. Penulisan referensi jurnal ini sudah baik. Kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya sistem ini. Penulisan abstrak dan isi abstrak sudah sangat baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian. Menyertakan referensi penelitian
Metode dan proses penelitian dijelaskan dengan lengkap. Kekurangannya, peneliti tidak menjelaskan bagaimana dan kapan dilakukannya penelitian tersebut. Masih terdapat banyak kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Masih terdapat penulisan nama penulis yang disingkat. Yang terakhir adalah saran. Peneliti dapat menambahkan penjelasan bagaimana dan kapan dilakukannya penelitian tersebut. Memperbaiki seluruh kesalahan penulisan yang tidak sesuai KBBI. Dan penulisan nama penulis yang tidak disingkat. Diharapkan dengan melakukan saran yang diberikan, jurnal ini dapat menjadi jurnal yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.